Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Begitu banyak perbuatan baik yang dilakukan oleh Tuhan di dalam lembaran kehidupan kita. Beranikah kita sebagai orang beriman senantiasa bersyukur dengan cara hidup yang baik, dengan cara hidup seturut kehendaknya, dan mau berbagi demi kemuliaan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber keteguhan para martir, hari ini kami memperingati Santo Bonifasius, uskup dan martirmu yang telah memeteraikan dengan darah iman yang diajarkannya dengan lidah. Semoga berkat doa restunya kami selalu memegang teguh iman itu serta menghayatinya dengan setia. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui bacaan pertama pada hari ini, kita semua diajak untuk mengingat-ingat perbuatan baik Tuhan di dalam lembaran kehidupan kita. Mari kita buka catatan-catatan yang sudah kita tuliskan di setiap lembaran yang kita lalui, entah dengan sukacita, kesedihan, pengampunan, meminta maaf, perbuatan salah, dan perbuatan kebangkitan dari perbuatan salah. Ada begitu banyak catatan, tetapi banyak juga yang senantiasa menunjukkan bahwa Allah berbuat baik di dalam persiarahan hidup kita. Malaikat Rafael mengingatkan kita orang beriman untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan, atas segala berkat, kekuatan yang Ia limpahkan. Bahkan Allah tidak segan-segan mengutus utusannya untuk menyelamatkan kita melalui para malaikatnya, melalui Roh Kudus, melalui sesama kita, melalui keluarga kita, melalui rekan-rekan komunitas kita. Kita diajak untuk senantiasa memuliakan Tuhan tanpa henti di setiap persiaran hidup kita. Sebagai orang beriman, memuliakan Tuhan ialah dengan tetap rendah hati di dalam pekerjaan, tugas, dan tanggung jawabnya. Senantiasa berpikir kreatif, mencari solusi, dan menegakkan kebenaran di dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Tentu perbuatan baik yang benar dan memuliakan Allah membuat banyak orang tidak nyaman, terutama mereka yang terbiasa hidup di dalam kebohongan. Seringkali saya juga kadang merasa sedih. Mengapa saya pun sesekali ikut menjadi pembohong di dalam beriman? Kenapa kita mesti takut? Kenapa saya mesti takut? Padahal Tuhan sudah begitu banyak berbuat baik. Berjalanlah dengan tegak dan lakukanlah keputusan kita dengan tegas. Itulah yang menyelamatkan, itulah yang membahagiakan, itulah yang membuat semakin banyak orang memuliakan Tuhan. Pada hari ini di dalam Injil Markus kita mendengarkan komentar Yesus yang begitu sangat challenge atau menantang kita semua. Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan.
Yesus hari ini tidak berbicara mengenai yang kaya memberi lebih banyak, yang miskin memberi lebih sedikit. Yesus sama sekali tidak berbicara mengenai status sosial masyarakat. Yesus berbicara siapa yang memberi dari kelebihan dan siapa yang memberi dari kekurangan. Seringkali kita sebagai orang beriman, hidup kita tidak menjadi berkat bukan karena kita tidak memiliki gaji, bukan karena kita tidak memiliki penghasilan, tetapi karena kita membiarkan mentalitas untuk memberi dari kekurangan itu tidak tumbuh di dalam hidup kita. Senantiasa selalu kita katakan, maaf, saya masih berkekurangan. Maklum, saya ini buruh. Maklum, saya ini belum mencapai cita-cita saya, jadi saya belum bisa berbagi. Yesus mengkritik kita semua yang senantiasa berbagi hanya karena kelebihan. Bukan karena kita tidak bisa berbagi, tetapi karena kita tidak bisa memanage keuangan kita. Setiap kita menerima gaji, kita menggunakannya dengan sesuatu yang mungkin sia-sia, tidak berguna. Bahkan kita selalu merasa berkekurangan. Hanya orang yang bersyukur yang mampu berbagi dari kekurangan seperti janda yang diceritakan pada Injil Markus pada hari ini. Hanya mereka yang mampu untuk berbagi, hanya mereka yang senantiasa mensyukuri pemberian Tuhan dari pendapatan mereka, dari hasil jual beli mereka, dari gaji-gaji mereka. Tetapi seringkali kita senantiasa merasa kekurangan, bukan karena kita tidak mampu berbagi, tetapi karena kita terlalu khawatir dan kita tidak bisa memanage tentang keuangan kita. Seorang romo seperti saya berbicara keuangan, itu bukan kapasitas saya. Tetapi hari ini saya hanya menyampaikan apa yang hendak dikritik oleh Yesus. Sebagai murid Kristus hendaknya berbagi bukan karena kelebihan, tetapi berbagilah sebagai wujud syukur meskipun di dalam kekurangan. Jangan khawatir, Tuhan akan memberikan lebih bagi setiap orang yang mau berbagi, bagi setiap orang yang mau memberi waktu, bagi setiap orang yang mau melayani dengan ketulusan dan keikhlasan. Kita memberi dengan ikhlas akan menjadi berkat yang begitu melimpah. Tetapi ketika kita memberi pamrih, kita akan menjadi sedih, kita akan menjadi kecewa ketika kita memberikan sesuatu, kita memiliki harapan tertentu, tetapi harapan itu tidak terwujud karena perilaku yang berbeda, karena tujuan yang berbeda, karena cara pandang yang berbeda, akhirnya kita kecewa. Tetapi lihatlah si janda yang dikisahkan di dalam Injil Markus. Di dalam kekurangan ia memberi dan mempersembahkan segala sesuatunya kepada Allah. Tetapi ia tetap bersukacita karena ia mampu mengikhlaskan pemberiannya. Ia mampu bersyukur atas pendapatan hasil dari kerja keras yang diterimanya. Ia senantiasa memuliakan Tuhan, ia senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi saya menegaskan, hari ini Yesus tidak berbicara mengenai status masyarakat atau status sosial. Tetapi Yesus berbicara, sebagai seorang murid, hendaknya kita jangan memberi dari kelebihan. Tetapi ketika kita dimampukan untuk memberi, berikanlah. Belajarlah memanage keuanganmu, sehingga hidup Anda, saya, kita semua menjadi berkat dan bukan menjadi tempat untuk orang lain mengatakan pelit, untuk mengatakan dasar egois. Kita bisa berbagi ketika kita mau dan belajar untuk memanage keuangan kita. Jangan pernah sekali lagi selalu berkata, maaf saya ini buruh masih kurang. Maaf saya ini bukan pemilik perusahaan. Memang saya sebagai direktur, saya sebagai sekretaris, tetapi saya tetaplah seorang buruh.
Mentalitas tidak bersyukur akan membuat berkat itu mungkin jauh daripada hidup kita. Belajarlah untuk bersyukur dari apa yang kita miliki dan berbagilah semata-mata demi kemuliaan Tuhan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, kita belajar bahwa Tobit bersukacita karena senantiasa mengandalkan Tuhan dan bersyukur atas segala karyanya. Hari ini juga kita ditantang oleh Yesus untuk berani memberi sebagai wujud syukur kita atas kerja keras yang senantiasa diberkati Tuhan. Tuhan mengendaki untuk berbagi bukan dari kelebihan tetapi dari kekurangan. Dan saya yakin kita semua bisa ketika kita mampu untuk memanage keuangan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.